Bunda. Kajian hati. Tenangkan hati. Baik, sekarang ada satu bunda lagi yang sudah siap untuk bertanya di sini. Silakan. Yang mana, Bun? Silakan kalau sudah ada mic-nya. Nama saya Liana, mau bercerita sedikit Ustadz. Saya dulu pernah nyanyi dari panggung ke panggung. Saya belum berhijab. Itu tahun 2008 dari saya sebelum nikah sampai akhirnya saya vakum nyanyi lagi. Sampai sekarang saya sudah punya 3 orang anak. Tahun 2019 saya berhenti benar-benar vakum nyanyi karena memang ada kejadian yang buat saya itu berhenti nyanyi. Pada saat itu saya nyanyi di ulang tahun anak-anak. Tiba-tiba ada penyanyi yang datang dengan memakai pakaian yang sangat seksi dan di situ beliau membuat keributan sampai pada akhirnya yang punya hajat sama yang warga sekitar itu ribut. Di situ saya trauma dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang juga akan berprasangka tidak baik kepada saya. Pada saat itu saya izin kepada suami untuk hijrah. Definisi hijrah sendirian tanpa ada yang bimbing, tanpa tahu bagaimana mulanya saya bisa hijrah, bagaimana caranya saya bisa ngaji, sholat dan yang lain-lain. Di situ ketika saya mendengar azan, saya selalu bertanya sama suami, sama ayah saya gitu. Hati saya itu selalu merasa takut gitu Pak Ustaz. Walaupun diri ini belum baik, tapi saya belajar untuk lebih baik lagi. Itu saja Pak Ustaz yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang banyak yang bilang gitu sih Ustaz. Iya. Hijrah itu mudah, istiqomah itu yang susah. Iya. Maka Bunda sayang pemirsa semua, tentu kita ingin berharap istiqomah dalam setiap kebaikan, betul? Ilmu itu akarnya amal. Amal itu buahnya ilmu. Istiqomah itu buahnya amal. Dan ranum buah itu ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau ada pertanyaan, Ahilman, sampai kapan kita istiqomah? Sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang kita inginkan. Betul? Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman dan wafatkan kami dalam keadaan beriman. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Bacakan doanya itu. Ustadz, apa tipsnya biar istiqomah? Dari sekian banyak AA nitip 3 saja. 1, tingkatkan imannya. Belajar lebih yakin ke Allah. Bunda sayang, kalau bunda lagi tergoda ya dengan lika-liku dunia, ingat Allah. Kita akan wafat, betul? Kita akan kembali ke Allah. Kita akan pulang menuju Allah. Lantas apa yang harus bunda keluhkan dalam hidup? Kalau enggak sekarang, kapan lagi kita benar-benar taat kepada Allah? Bertobat, jangan nunggu nanti keburu mati. Bertobat, jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam sebelum besok lusa disolatkan di depan imam. Kalau bisa baca Quran, baca sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita. Kalau bisa bersedekah, sedekah sebelum besok kita terlambat untuk bersedekah dalam hidup. Maka imannya ditingkatin terus. Ingat Allahnya. Ingat kita akan pulang. Kita akan balik sama Allah. Untuk apapun yang terjadi, gak akan membuat kita rapuh dan terjatuh. Karena tahu tujuannya bukan dunia. Tujuannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
tambahkan ilmu. Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka nanti perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Perempuan akan disibukkan dengan prasangka-prasangkanya. Perempuan akan disibukkan dengan overthinkingnya, dengan insecure-nya, dengan semua rasa yang dia miliki. Maka bunda isi dengan ilmu, isi dengan ilmu. Datang taklim, datang ngaji, pemirsa menyimak kajian hati. Itu adalah cara kita untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Dan yang ketiga, cari lingkungan yang baik. Ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Cari teman yang baik, cari sahabat yang baik. Insya Allah mereka akan menambah kebaikan untuk kita. Dan jangan khawatir meninggalkan yang tidak baik. Karena pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena awalnya saya ini kan tulang punggung keluarga. Jadi kalau saya tidak bekerja pada saat itu, adik-adik saya tidak bisa jajan, tidak bisa makan. Tapi kembali lagi bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Dan ketika saya hijrah pada saat itu, alhamdulillah Allah bukakan semuanya pintu rezeki buat kita. Banyak ilmu yang saya dapat jelas tentang artinya hidup itu seperti apa. Setidaknya saya bisa dapat ilmu lagi yang nantinya bisa saya ajarkan ke anak-anak saya. Karena saya sadar saat ini saya sudah menjadi seorang ibu. Dan saya adalah guru pertama untuk anak-anak saya ketika anak-anak saya nanti bertanya kepada saya gitu. Saya takut saya nggak bisa jawab itu aja. Tapi ketika saya belajar, saya yakin saya akan bisa menjawabnya. Kajian hati. Afwan Ustadz, kita langsung kesimpulan dan muhasabah aja, A. Masya Allah bunda. Ya, A. Tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita adalah surga. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Siapa orang yang paling cerdas? Adalah orang yang paling banyak ingat mati dan orang yang mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Ya Allah, jika ujian yang kami terima, jika musibah yang kami dapatkan, jika kesulitan hidup yang Engkau hadirkan kepada kami disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang diuji keluarganya, mungkin diuji rumah tangganya, mungkin diuji perasaan hatinya, mungkin diuji dengan masa lalunya, mungkin diuji dengan urusan ekonominya. Ya Allah, jika semua ujian itu terjadi karena dosa-dosa kami, ighfir lana dzunubana, ya Rabb, ampuni dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami. Terimalah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
jika hidup adalah perjalanan, maka ujian adalah persimpangan. Bukan untuk membuatmu tersesat, tapi untuk mengajarkan arah yang lebih tepat. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Bunda yang hadir di sini dan juga Bunda yang ada di rumah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Saya Zisyah pamit undur diri, Hilman Fauzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.